يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa neraka Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan di sini di hadis ke-255, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innahu la ya'ti ar-rajul yaumal qiyamah. Nanti dikatakan di sini dari Abu Hurairah, hadis ini muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Innahu sungguh nanti layati akan datang. Kapan nanti? Maksudnya di hari kiamat. Ar-rajul dikatakan orang laki-laki. Di sini tentunya maksudnya datang seseorang. Walaupun kalimatnya ar-rajul maksudnya laki-laki, tapi maksudnya seseorang. Nanti di hari kiamat akan datang seseorang as-samin, yang gemuk. Samin artinya gemuk. Jadi nanti bakal didatangkan di hari kiamat orang yang gemuk. Nanti di hari kiamat akan didatangkan orang-orang gemuk yang mulia. Maksudnya pejabat, orang-orang yang dimuliakan di dunia. Tetapi nanti di yaumil kiamat ternyata timbangannya tidak lebih berat dari satu helai sayap seekor nyamuk. Nah ini tentunya kita jangan pernah ingin mendapatkan kemuliaan di akhirat dengan mengandalkan apa? Jabatan kita, kekayaan kita, mulia tidak mulia, berat tidak berat timbangan kita nanti di yaumil kiamat berdasarkan apa? Amal-amal kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'ammal ladzina thaqulat mawazinu, dikatakan adapun orang-orang saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kalau dia berat saqulat mawazinu, kalau berat timbangannya, maka dia dalam keadaan kehidupan yang penuh keridhaan. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu, ada pun yang timbangannya enteng ringan, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Jadi orang ini kekayaannya, jabatannya itu tidak akan memberatkan timbangan nanti di hari kiamat sama sekali, kecuali kekayaannya tadi digunakan untuk apa? Untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang bukan hadis yang mengatakan nahnu qaumun la na'kul hatta najuu wa idza akalna ma nashba. Itu bukan hadis, tapi kebiasaan saja. Kami ini adalah satu kaum yang tidak makan kecuali apa? Lapar, dan kalau makan tidak sampai apa? Kenyang. Itu adalah, ini sekali lagi bukan hadis, ini adalah ungkapan kebiasaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi masih berkaitan dengan hadis nomor 254. Ini 255. Yang terakhir kita bacakan satu hadis lagi. Hadis ini juga Bukhari Muslim. Hadis ini juga riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa anhu. Ini kalau Imam Nawawi rahimahullah disebutkan hadis 255. Wa an Abi Hurairah dan seterusnya dari Abu Hurairah. Di hadis ke-256 wa anhu, dan darinya, maksudnya dari Abu Hurairah juga. Jadi beliau nggak perlu isi wa an Abi Hurairah dan 2 kali 3 kali, nggak perlu. Kalau 2, 3 atau 5 hadis yang pertama dari Abu Hurairah, yang kedua dari Abu Hurairah, ketiga Abu Hurairah, keempat Abu Hurairah semua, maka beliau nggak bilang
wa an Abi Hurairah yang pertama. Jadi yang kedua wa an Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah nggak perlu, cukup wa anhu, wa anhu, wa anhu, wa anhu, wa anhu. Makanya kalau baca wa anhu harus melihat hadis sebelumnya. Kalau wa anhu ini dari siapa nih? Dan darinya dari siapa? Nggak ketemu. Karena kita kalau mau membaca hadisnya satu harus dilihat nomor sebelumnya. Wa an Abi Hurairah, wa anhu. Oh, berarti ini dari apa? Dari Abu Hurairah. Itu apa metode di dalam menulis kitab Riyadhus Shalihin. Jadi jangan motong bacanya. Kalau motong maka dia tidak akan tahu. Nanti ini hadis dari siapa? Dari Anu. Dari Anu, dari Anu. Mana Anu? Anu itu bukan nama orang. Maksudnya dari siapa? Dari rawi sebelumnya. Kita lihat 255 wa an Abi Hurairah. Berarti ini wa an Abi Hurairah. Wa anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan sauda. Dulu ada seorang wanita sauda, yaitu warna kulitnya hitam. Kok Nabi nyebutin warna kulit hitam? Apa enggak menghina? Tidak. Jadi ada nyebut warna kulit, nyebut apa fisik tertentu itu bisa menghina, bisa enggak. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menghina apa seseorang. Rasulullah tidak pernah. Karena memang Rasulullah SAW itu sudah mendidik para sahabatnya dan juga kita untuk berhati-hati terhadap apa hablum minan nas, terutama menghina dari bentuk fisik yang Allah kasih yang dia tidak bisa berubah. Dia warna itu kulitnya memang dari Allah, nggak bisa kita hina. Jadi makanya sangat Rasul sangat marah sekali kalau ada orang yang menghina apa fisik dari bentuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ditawarin warna kulit putih boleh kok ada. Jarang yang nikah. Mungkin ya ada juga tapi jarang. Lebih banyak mereka suka sama yang itu. Jadi itu bukan sesuatu yang bahkan mereka membuat saya orang Arab. Kata siapa itu menghina? Tuh Ka'bah. Kalau memang mulia itu putih pasti warnanya putih. Ternyata Ka'bah warnanya hitam. Tuh bilang bangga deh karena Ka'bah itu warnanya hitam. Dibuat syair. Membawa itu bukan sebuah penghinaan, bukan sesuatu yang buruk. Nah, tapi sekali lagi kalau pakai ditambahin dengan jelek, udah seperti itu baru. Nah ternyata Rasulullah menyebutkan ada perempuan hitam. Jadi kata-kata perempuan hitam di sini untuk membedakan. Jadi bukan apa? Bukan menghina. Dan baik lain di sini al-syaban, dan lain di sini syab. Al-syaban maksudnya dan baik lain ada yang bilang ini bukan perempuan, tapi syab. Syab ini pemuda. Jadi riwayat yang pertama perempuan hitam yang suka bersih-bersih. Riwayat yang kedua bukan perempuan itu, tetapi ada seorang pemuda yang biasa bersihin masjid. Ini. Kemudian fafaqadaha. Sekali waktu Nabi pas malam dia kok kagak ada. Biasanya si perempuan ini apa? Bersihin tiap malam orang udah mulai pulang udah kesepi dia bersihin, tapi fafaqada dia kehilangan. Nabi maksud kehilangan siapa? Perempuan kok nggak ada. Dia perempuan yang biasa apa? Bersih-bersih. Fafaqada maksudnya Rasulullah SAW kehilangan si perempuan tadi. Fafaqada Rasulullah kehilangan si perempuan. Kemana kok nggak ada yang biasa bersih-bersih? Fasa'ala anha, maka Nabi pun bertanya kepada sahabat anha tentang perempuan tadi. Kemana sahabat? Kenal nggak sama perempuan itu begini tahu Rasul? Kemana dia? Oh nggak ada. Oh ternyata ini apa? Dianggap kecil oleh para sahabat karena memang dia bukan ustadzah atau bahasa gitu, bukan orang yang hebat, orang miskin, orang lemah, bukan pejabat, bukan juga orang kaya, bukan juga orang yang hebat lah dipandang. Makanya kami tidak memberitahukan kepada Anda. Dikatakan sini saharu al-roha, dia mengecilkan, mereka mengecilkan urusan si perempuan ini. Dikatakan faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, duluni ala qabriha. Kalau begitu duluni, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Dikatakan waktu itu Rasulullah SAW keluar, yaitu saat itu Rasulullah tidak ada di rumah lagi, nggak keluar kota, tapi keluar dari seputar pusat Madinah, karena pusat Madinah di zaman Nabi adalah masjid.
Jadi Rasulullah itu bisa keluar ke Uhud, bisa keluar ke Kuba, bisa keluar ke Kiblaten. Zaman dulu kan nggak ada WA. Rasulullah keluar, ya Rasulullah ada meninggal lagi di mana? Ya kan nggak bisa begitu. Jadi Kuba ada, Kiblaten ada. Sekarang kan memang cuma 4-5 kilo, tapi kan susah memberi kabarnya. Jadi sahabat sudah nggak usah tunggu Nabi nanti keluar, kita sholatin aja. Akhirnya disolatin. Jadi Nabi tidak tahu kalau itu apa? Meninggal. Kecuali orang besar. Kalau orang besar biasanya mereka nunggu Rasul, dia kabari, dicari dulu Nabi Muhammad. Nah ini ternyata tetap orang biasa. Sudah Nabi lagi nggak ada di rumah, lagi keluar. Karena memang Rasulullah SAW itu kalau siang dia suka keliling, datang ke pasar Madinah, datang menjenguk orang yang sakit, armala, janda, anak-anak yatim, didatangi sama Rasul SAW, dikontrol keadaan mereka. Karena Rasul sebagai kepala negara sama itu didatangi. Nah saat Rasul keluar itu, mayit datang untuk nyolatin, sudahlah gak usah nungguin Nabi, sholatin aja. Oh ini kan perempuan biasa aja, bukan orang hebat, disolatin. Makanya Nabi nggak tahu. Pas malam-malam itu mau nggak ada, kemana? Meninggal. Kenapa nggak kasih tahu saya, kata Rasul? Dia kan cuma apa? Biasa ya Rasul. Itulah kenapa Rasulullah tidak mengetahui saat apa? Sholat jenazah. Yang pertama keluar dari apa? Rumah, tidak ada di pusat kota, di pinggiran Madinah. Yang kedua Rasulullah sedang kayak lupa. Yang ketiga suasana yang sangat apa? Panas. Jadi mereka tidak mau mengganggu Rasulullah SAW. Ini merupakan apa? Sikap para sahabat. Dia bilang sabaru al-roha, para sahabat mengecilkan urusannya. Kalau Nabi bilang dulu di ala qabriha, kalau begitu tunjukkan kepada aku di mana kuburannya. Akhirnya mereka menunjukkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi. Setelah dikasih tahu, fasalla alaiha, maka Nabi pun menyolatkan jenazah di atas kuburannya. Dia udah dikuburin kan? Nabi datang dari kubur. Nabi kasih nanya di mana para sahabat kuburan. Kasih tahu lah sama. Karena memang apa zaman Nabi itu nggak ada tulisannya. Fulan binti fulan, fulan binti fulan nggak ada. Makanya dia nanya di mana. Kalau sekarang mah kita tahu kan? Di mana? Di situ tuh kuburan itu. Sebelah sini. Bantar Jati ada yang sebelah Sepayu. Kuburan di mana? Di blok ini, tahu dicari namanya. Kalau zaman dulu enggak, cuma dikasih apa? Batu pembatas doang. Dia harus kasih tahu, maka dulu kasih tahu mana kuburan, kasih tahu. Yang kedua, Rasulullah ingin mengajarkan dan memberitahukan keadaan si perempuan ini. Kalau Nabi datang sendiri, terus nggak bisa kasih tahu keadaan perempuan, maka diajarkan. Inilah Rasulullah SAW. Dia ngikut para sahabat. Setelah itu, ini kuburannya Rasulullah. Fasalla alaiha, Rasulullah SAW. Ini pelajaran. Makanya sahabat tahu, berarti sholat di atas kuburan, sholat mayit boleh. Sholat di masjid yang ada kuburan dengan sholat di atas kuburan beda. Beda sama. Sholat di atas kuburan, sholat di masjid yang ada kuburan beda. Kalau sholat di dalam masjid yang ada kuburan itu nanti bahkan nanti kita akan bahas sholat di masjid dan sholat di atas kuburan. Dalam arti di atas kuburan itu bukan di atas badan mayit ya. Maksudnya di depan, di belakang, di samping, kanan. Nanti kita akan bahas. Kuburan di kuburan tidak sama bahasa Indonesia menjadi apa? Ngambil dari bahasa Arab ya. Kata-kata kubur hanya ada satu dalam Al-Quran. Al-haakumut takatsur hatta zur maqabir. Berfoya-foya membuat kamu lalai. Kemegahan dunia kadang-kadang membuat kamu lalai sampai kamu mendatangi apa? Maqabir, kuburan-kuburan. Kuburan ada tuh kata-kata kubur. Jadi makom beda. Kalau kita kan suka makom. Makom itu tempat kedudukan. Makanya suka nanya, Sat, makom Ibrahim kecil banget ya, bukan lebih Nabi Ibrahim. Itu bukan kuburan Nabi Ibrahim. Makom Ibrahim yang ada di tempat Ka'bah yang bulat. Itu bukan apa? Bukan kuburan. Itu makom tempat berdiri. Makanya ada telapak kakinya. Itu maksudnya apa?
Maqam Ibrahim waktu bangun Ka'bah dibuat berdiri di batu itu sampai berlepas masuk kemana? Berbentuk lesak kalau bahasa masuk itu Maqam Ibrahim. Jadi kok Maqam kecil banget? Emang dikubur berdiri teman-teman? Itu jadi bukan apa? Maqam itu beda. Maqam kedudukan. Kalau bahasa kita ini Maqam Pak Haji di sini. Jadi waktu didaki di sini terus. Nah, kalau sering duduk sini namanya Maqam. 4 diamnya dia, itu Maqam. Terus kalau ada orang di sini, saya belum datang, Ustaz di sini ada orang datang sih, kalau Ustaz persis. Ustaz ini Maqam Ustaz. Jadi Maqam maksudnya apa? Tempatnya duduk, tempat berdiri, tempat diri itu namanya Maqam. Kalau kubur ya kubur. Kubur itu gede, kalau kecil bentuk tasbihnya kubair. Nah, makanya ada kober. Apa kober? Kuburan kecil, maksudnya kumpulan beberapa kuburan kecil. Kalau yang gede kayak karet itu disebutnya kubur. Cipayung kubur, Wantarjati kubur, maka dari kuburan banyak. Tapi kalau cuma beberapa, kubair. Cuma orang Betawi nyebut kubair itu susah, kober gampang aja. Sebenarnya kubur dari bentuk jamaah, bentuk asli daripada kubur, kubair. Wa inna Allah ta'ala, tetapi sungguh Allah subhanahu wa ta'ala yunawwiruha, memberikan cahaya kepadanya, yaitu kepada siapa nih? Kepada yaitu di kubur, di dalam kubur si perempuan ini. Wa inna Allah yunawwiruha, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penerangan, dikasih cahaya lalu kepada mereka. Allah dikatakan di sini ini kuburan gelap semuanya. Terus Allah kasih penerangan untuk mereka semuanya. Lihat yang menjadi hebat ini hadis Bukhari Muslim. Bisolati alaihi, karena doaku, karena sholatku mereka semuanya. Allah. Jadi dengan bisolati alaihi, dengan sholatku atas mereka. Ini awal gelap semua ini kuburan dalamnya, tapi dengan doaku atas mereka Allah berikan penerangan semuanya. Karena perempuan, subhanallah, perempuan yang miskin, perempuan rakyat jelata, perempuan yang tidak dipandang, tetapi begitu hebatnya mendapatkan apa? Kemuliaan di kuburnya, bahkan menimbulkan kemuliaan untuk kubur-kubur yang lain. Subhanallah. Bisolati alaihim, itu hadisnya. Jangan dianggap Nabi nggak bisa memberikan bantuan, Nabi nggak ada urusan orang meninggal. Kata siapa? Nabi nggak bisa ngurusin. Ini bisolati alaihim, dengan seberkat sholatku. Sholat di sini bisa Allah Akbar, baca Fatihah kan? Allah Akbar, salawat Allah Akbar, Allahumma firlahu warham. Itu bisa jadi dengan itu, bisa jadi dengan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa Rasul, dengan sholat Rasul, satu area pemakaman itu menjadi terang benderang. Luar biasa. Walaupun si Ustaz Kiai tadi nggak bisa seperti Rasul langsung, tapi paling tidak itu sangat mengembirakan untuk siapa? Untuk si mayit tadi. Subhanallah. Inilah merupakan pelajarannya. Sangat singkat sekali lagi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, tentunya kalau kita ambil hikmah sangat banyak sekali. Ternyata memperhatikan masjid itu merupakan amal yang luar biasa. Oleh karena itu safari subuh ini insya Allah tujuan utamanya adalah memakmurkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Insya Allah dengan andil kita memakmurkan masjid, semangat kita untuk memakmurkan masjid, menjaga masjid baik secara dohirnya dan batinnya. Dohirnya bervisi kebersihan, batinnya adalah dengan pemakmurannya. Insya Allah menjadikan makmurnya kuburan-kuburan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan-jangan orang meninggal yang di kuburan sono, kalau ada pengurus masjid meninggal pengennya dekat sama dia biar kena cahaya semuanya. Cuma udah gak bisa minta dia meninggal, gila. Dan ternyata memang iya, kata para ulama, ada efek orang soleh dikuburkan di satu tempat, efeknya ke kuburan lain. Begitu juga penjahat, bantu diri, jangan dekat kuburan kita itu. Orang mati bunuh diri, mati durhaka, mati zina, mati mabuk, jangan dekat kuburan kita. Ada efeknya juga. Makanya orang soleh, makanya kata ulama, kalau
meninggal, kalau Anda bisa memilih meninggal di Madinah. Karena Rasulullah bilang orang yang dikubur di Baqi itu adalah yang pertama dapat syafaatku nanti di yaumil qiyamah. Man yastati an yamuta fil Madinah falyamut. Kata Rasul, siapa yang bisa mati di Madinah, mati di Madinah. Karena dia adalah yang pertama dibangkitkan, waktu pembagian syafaat dia yang pertama kali. Itu ahli Madinah. Kalau nggak bisa di Madinah, pilihlah meninggal dengan orang-orang tua kita yang soleh dan soleha. Kalau orang tua kita yang muslim dan muslimah, meninggal dengan orang tua itu luar biasa kata Allah. Yang ketiga, kalau nggak bisa juga orang tua nggak kemana jauh meninggal, maka carilah kuburan yang kumpul dengan banyak orang-orang soleh. Jadi di kuburan orang soleh, para ustaz, kiai, orang-orang aktivis masjid, orang laki-laki kubur di situ. Di Solo ada kuburan mana yang lebih banyak soleh, minta di situ. Karena memang itu ada pengaruhnya. Subhanallah. Insya Allah waktu hidup mengumpulkan kita dengan orang-orang soleh, saat kita meninggal juga dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sebagai mukadimah. 2 hadis kita bahas di pertemuan pagi ini. Nomor berapa? 255 dan 256. Insyaallah pada